Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, mengungsikan sebagian firman Tuhan. Terlebih dahulu sekali lagi menyapa semua ahli keluarga di dalam Tuhan Yesus ya, dari Gereja Yesus Sejati, khususnya dari Bandung ini, kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, penatua, pendeta, diaken, diakenis, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang lebih muda ya, yang berkumpul beribadah pada malam ini. Sekali lagi rasa sukacita dan sangat gembira bertemu dengan seluruh ahli keluarga di sini. Jika bukan di dalam Tuhan Yesus, rasanya ya keadaan ini canggung ya, satu yang berbeza, agak gemuruh. Tetapi ya karena ini di dalam Tuhan Yesus, itulah ada satu perasaan, hubungan kekeluargaan yang berasal dari darah Tuhan Yesus, roh Tuhan Yesus, firman kebenaran yang sama. Jadi pendeta datang ke Bandung ini bukan seperti orang asing, tetapi sebagai ahli keluarga yang lama tidak bertemu. Ya. Jadi sangat bersyukur bersama dengan keluarga di sini dapat beribadah sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Baik, pada malam ini saya akan berbagi ya firman Tuhan dengan keluarga di sini melalui tajuk ini, berjuang meraih hidup yang diberkati. Berjuang artinya ya kita ada usaha, kita ada kerja keras, ya kita ada ketekunan untuk menghadapi segala tantangan. Khususnya yang kita sadari ialah tantangan di dalam Tuhan, tantangan iman kita. Tidak kira usia kita ini dari yang muda sampai kepada yang sudah tua. Ada sedikit perbedaan kata. Ya, kalau di tempat kami biasanya warga emas itu di sini lansia. Yang sudah lanjut 60 ke atas umurnya itu adalah warga emas. Tapi sebaliknya di Indonesia ini ada sedikit berbeza. Warga emas itu rupanya ya dituju orang yang muda. Dari peringkat umur ini kita di dalam iman kita di dalam Tuhan kita terus berjuang ya. Dan meraih berarti sesuatu yang belum kita miliki sepenuhnya. Harus kita peroleh hal ini di dalam Tuhan. Jadi keadaan ini, walaupun kita, ya, saya dapat belajar daripada ahli keluarga yang lebih senior, kelihatannya mereka memperhatikan, walaupun mereka sudah lebih 5 tahun, lebih 10 tahun memperjuangkan iman. Tetapi mereka terus juga melakukan hal yang sama. Kenapa begitu? Kenapa tidak berhenti? Kenapa belum puas hati? Masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki. Masih ada ruang ya, yang perlu. Kenapa hidup yang diberkati ini? Hidup yang diberkati artinya bukan hanya merujuk kepada kelimpahan, kecukupan, keselesaan dari sudut jasmani, kehidupan jasmani kita, tetapi ini berpusat kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Berpusat kepada kita dipenuhi oleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Ini damai sejahtera ini berbeda dengan damai sejahtera yang kita beroleh sesuatu yang berbentuk kebendaan. Sebab itu tidak bersifat kekal. Walaupun itu boleh melonjakkan sesuatu perasaan agak berbeza di satu masa, tapi itu tidak berkekalan. Berbeza dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan kedua, hidup yang diberkati ini juga adalah terhubung kepada memiliki ya, keselamatan ataupun pengharapan kekal dalam Tuhan Yesus. Apalah gunanya dari muda sampai tua hidup kita begitu melalui liku-liku, ada masa senang, ada masa yang susah dan terus susah. Sebab
Kenapa manusia meninggal? Itulah penderitaan. Tiada yang berkekalan dalam keadaan yang damai. Sedikit orang yang melalui hal itu dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Kalau tidak memiliki keselamatan, tiada pengharapan di dalam Tuhan. Apa arti berkat itu? Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam gereja benar, yang kita kejar ialah bukan semata-mata berkat berbentuk material atau jasmani. Tetapi berkat yang sesungguhnya ada kaitan dengan hidup yang kekal, ya, di dalam Tuhan. Pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Jadi berjuang meraih hidup yang diberkati ini, kita perlu perhatikan dalam dua keadaan. Satu, keadaan kalau dia seseorang itu tidak menerima anugerah penebusan Tuhan Yesus, tidak menjadi bagian di dalam penebusan Tuhan Yesus, tidak menjadi bagian sebagai anggota tubuh Tuhan Yesus, tidak akan memiliki. Mungkin dalam jutaan manusia hari ini boleh merasai bila melakukan sesuatu yang baik ataupun yang selaras dengan kebenaran, sebagian kebenaran yang dituntut oleh firman Tuhan, mereka akan alami kebaikan demi kebaikan, tapi tidak sama. Itu bukan berkat yang seperti yang dimiliki oleh orang yang ditebus menjadi bagian dalam tubuh Yesus. Jadi sangat bersyukur kita ini berada dalam gereja Yesus sejati, dalam anugerah keselamatan Tuhan Yesus di hari yang terakhir ini. Jika tidak arti. Kita tidak akan ada bagian dalam berkat yang rohani itu. Kedua, keadaan yang kedua ialah walaupun kita ini adalah di dalam keluarga milik Tuhan Yesus, sekiranya kita tidak berjuang, kita tidak akan beroleh berkat itu. Jadi berkat rohani ini perlu diusahakan oleh kita. Perlu kita usahakan dalam hidup. Jadi untuk berbagi firman berdasarkan jadwal ini, pendeta tidak bawa kepada hal yang lebih rumit. Hal-hal yang nampak bukan perkara yang baru. Kita hanya rujuk satu ayat. Untuk kesempatan inilah, sebab sebenarnya kita boleh merujuk banyak ayat, tapi untuk malam ini saya fokus kepada ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya bacakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Pendeta masih guna ya terjemahan kitab bersih pertama. Di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi satu ayat ini, menjelang hari Tuhan yang mendekat artinya masa kita lah sekarang ini. Kedatangan Yesus jauh lebih dekat sudah, walaupun kita tidak diberitahu bila tahun, bila bulan, bila hari dia, bila saat dia. Tetapi masa kedatangan Yesus kali kedua itu tentulah lebih jauh, lebih dekat bagi diri kita yang hidup sekarang ini berbanding zaman rasul-rasul dulu, ataupun yang jauh daripada itu lagi. Jadi hari ini apa yang disarankan di sini ialah ataupun fokus di sini ialah ayat 25 ini ialah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi saya fokus kepada kita memperhatikan ataupun mengusahakan diri pada pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah. Ini sangat memiliki kaitan ataupun kedekatan dengan diri kita, semada kita diberkati atau tidak di masa zaman yang terakhir ini sebelum Yesus datang kali kedua. Jadi saya bagi pendeta kita renungkan ini, kita kongsi bersama, kita perhatikan.
Di sini dapat ada satu penekanan ialah ibadah, mengusahakan diri kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi pertemuan ibadah itu banyak jenis. Di gereja saja, seperti malam ini kebaktian Sabat malam, pada siang hari esok kebaktian Sabat sebelah siang, kadang-kadang disebut juga kebaktian penginjilan, kebaktian puji-pujian. Jangan kita lupa kelas pendidikan agama yang di gereja itu adalah bagian ibadah juga. Sebab ada kaitan dengan ya firman Tuhan, ibadah, doa bersama memuji Tuhan. Dan di ibadah ini juga dapat dilakukan di rumah kita. Kadang-kadang ibadah kebaktian keluarga, apabila ada ya majelis daripada pihak gereja datang ke menjadwalkan untuk ya datang ke rumah kita dan mengadakan kebaktian di situ. Ataupun keluarga itu seperti yang biasa kita dengar ya pada kebiasaan kita hari ini mengadakan kebaktian mezbah keluarga. Masing-masing keluarga menentukan masa. Sekurang-kurang dalam 1 minggu itu jangan terabai 1 kali. Sekurang-kurang usahakan sekali ibadah bersama. Mezbah keluarga, dipimpin oleh keluarga, bersama oleh keluarga, beribadah. Itu pun ibadah. Ya. Jadi di dalam hidup kita ini banyak jenis pertemuan ibadah. Tapi paling utama yang ada kaitan dengan ikatan perjanjian Tuhan memang ibadah Sabat. Ini juga adalah satu perhatian yang perlu kita perhatikan. Jadi ibadah itu mengarahkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu pikir yang rumit-rumit. Macam mana hidup yang diberkati itu? Salah satunya ialah mengarahkan hidup kita. Itu menempatkan diri kita pada bahagian ibadah kepada Tuhan. Jangan kata kita ini gereja Yesus benar, kalau hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini, kita mengabaikan ibadah, itu juga ya merisikokan kegenapan keselamatan Tuhan pada diri kita mungkin tidak akan berlaku. Itu yang paling kita takuti, ya kita risau. Dan Tuhan pun tidak ingin hal itu terjadi kepada diri kita. Jadi ibadah itu mengarahkan hidup kita diberkati. Ibadah itu suatu kewajiban kita yang harus kita usaha. Jadi khususnya masa sekarang ini berdasarkan ayat 25 tadi harus kita giat lakukannya ya menjelang hari Tuhan yang mendekat, masa-masa terakhir ini. Jadi kenapa kita mengusahakan giat ambil bagian dalam pertemuan ibadah ini? Ada beberapa perkara yang boleh kita perhatikan. Ini bukan perkara yang baru, tapi boleh kita renungkan dan perhatikan bersama. Dan dalam ibadah, ialah pertama kita ada peluang berdoa bersama-sama. Kalau doa itu pribadi pun boleh, dimanapun boleh. Tetapi kalau beribadah adalah bersama-sama. Tidak kira di rumah ataupun di gereja. Ya. Jadi salah satu ialah kita beroleh peluang berdoa bersama-sama. Ya. Doa itu adalah suatu hubungan yang dekat kita dan Tuhan. Doa itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kita dapati berdoa itu adalah suatu amalan yang utama. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak-anak Tuhan pada setiap hari, setiap waktu. Dan khususnya pada hari yang ke-7, ya, setiap minggu. Apalagi kalau berdoa bersama-sama. Kalau kita perhatikan, Matius pasal 26, Injil Matius pasal 26, ayat 39 hingga ayat 41. Injil Matius pasal 26, ayat 39 hingga ayat 41. Kalau kita perhatikan di sini, ketika Yesus berdoa di Getsemani. Pada mulanya kalau kita perhatikan di 39 seolah-olah dia seorang diri. Tapi sebenarnya dia telah membawa murid-muridnya.
murid dia, khususnya 3 murid ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kita dapati di fokus ya, Tuhan membawa bersama dia berdoa, sebenarnya bukan 3 murid itu saja, tetapi terarah kepada murid-murid yang lain juga. Nah, di dalam ayat 40 dia kata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia membawa murid-murid berdoa. Dalam kehidupan Yesus sebagai dalam rupa manusia, dari awal dia telah menampilkan betapa pentingnya doa dan terus berdoa. Jadi sampai pada sebelum menggenapkan ya jalan penebusan di atas kayu salib, dia juga membawa. Dan satu firman yang sangat utama di sini ialah, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan mahu berdoa bersama-sama. Ini adalah kehidupan bersama-sama berdoa. Jadi hari ini kita ini adalah hidup di dalam Tuhan Yesus. Dalam gereja Yesus benar. Kalau hidup di dalam Tuhan Yesus, maka jalan yang kita tempuh adalah jalan Tuhan Yesus. Hidup yang kita jalani, alami, ataupun lakukan, usahakan ialah hidup seperti Tuhan Yesus. Salah satu ialah mengerjakan doa. Berdoa bersama-sama, khususnya waktu masa ibadah. Ya, supaya Yesus hadir bersama kita. Supaya kita semua bersama-sama, berdoa bersama-sama, berada bersama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan rohani dengan Tuhan Yesus. Apa yang melelahkan jasmani kita? Apa yang melelahkan mental kita hari ini? Tidak kira dari usia yang masih kecil sampai orang tua, kita renungi diri kita. Adakah kita tidak pernah alami kelelahan jasmani atau mental hari ini? Kita dapat renungi sendiri ya. Baru masuk sekolah rendah, sekolah dasar, kita lihat kehidupan orang muda sekarang sudah ada sejenis beban yang berat. Dan kalau itu dilihat dari sudut cabaran iman, kepercayaan, lagi berat. Kita yang dewasa pun bila memperhatikan anak-anak kita yang lebih muda, kita pun khawatir juga. Padahal pada masa yang sama kita sendiri merasai kita bertekun dalam pekerjaan harian kita dalam masyarakat berkaitan dengan ya pekerjaan kita dalam Tuhan, kita juga berdepan dengan kelelahan ya, dan cabaran dan banyak hal-hal yang lain. Jadi persekutuan di dalam masyarakat ini biasanya memberi tekanan yang melelahkan jasmani dan mental kita, boleh merampas hidup kita terpisah dari Tuhan Yesus juga. Kecewa terhadap Tuhan Yesus pun ya boleh banyak hal yang terjadi. Tetapi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, Rasul Paulus meninggalkan satu pesanan, kata yang ringkas dalam ayat ini. Dia kata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi ini dia bukan saja rasul-rasul yang perlu tetap berdoa. Tetapi ini adalah suatu harapan Tuhan kepada seluruh anggota tubuh Tuhan. Tidak kira usia. Khususnya kita hari ini tetap mengerjakan doa. Dalam ibadah, doa itu tidak dapat dipisahkan. Yesus pernah berkata, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
di mana 2 atau 3 orang. Ini menunjukkan ibadah bersama. Dan di sini ada penekanan tentang ya berdoa kepada Tuhan, meminta. Berdoa itu juga adalah meminta. Dalam Matius pasal 18 ayat 19. Matius pasal 18 ayat 19 ayat sebelum ayat 20 itu dia kata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi 2 orang sepakat. Itu adalah suasana ibadah bersama, berdoa bersama. Jadi doa kita tidak dapat diajar, kita tidak perlu diajar sebab Tuhan sudah mengajar bagaimana kita berdoa seperti Yesus berdoa. Berdoa dalam nama Bapa. Di ayat 19, permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tapi di ayat 20, Yesus kata, sekiranya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapa di sorga itu Yesus sendiri yang mendengarkan doa kita. Jadi bila kita berkumpul bersama, khususnya dalam beribadah, salah satu ialah kita dapat berdoa bersama-sama. Dan itu adalah suatu yang sangat penting ya dalam hidup kita hari ini. Kita tidak dapat ya, kita telah lalui satu keadaan masa Covid lah ya. Kita masing-masing dikurung, terpisah, pintu gereja ditutup, di rumah saja online kita beribadah. Jadi syukurlah kita masih dapat menjalankan suatu ibadah. Tetapi dalam waktu itu keluarga masing-masing terpisah. Ada rasa yang kurang di situ. Tetapi hari ini keadaan itu sudah berlalu, kita dapat kembali dalam satu ruang tempat untuk bersama-sama beribadah. Dan di dalam bagian ibadah itu ialah berdoa. Ini adalah suatu yang sangat penting. Doa bersama adalah sumber membawa kepada berkat, ya, sumber berkat, khususnya berkat rohani daripada Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka murid-murid Yesus bahkan bersama-sama dengan Maria ibu Yesus, saudara-saudara Yesus yang jasmani itu. Jadi sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dia berpesan kepada murid-murid supaya mereka tetap berkumpul di Yerusalem, di satu tempat yang telah ditentukan, menanti janji Bapa. Tapi menanti itu bukan mereka duduk dan melihat ke atas saja, ataupun berdiri dan melihat ke atas saja. Tetapi ada satu yang diusahakan mereka ialah berkumpul, berdoa dengan tekun dan sehati. Jadi waktu itu doa mereka adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ya, Tuhan mendengarkan doa mereka dan mencurahkan Roh Kudus. Dan doa mereka itu adalah sesuai dengan firman Tuhan ataupun janji Tuhan Yesus. Jadi kita dapat lihat doa bersama ini adalah satu dasar kehidupan pemercaya gereja peringkat awal dan hari ini yang sangat penting. Bila berdoa bersama, Tuhan Yesus berkenan untuk mendengarkan doa kita. Bukan saja menggenapi janji Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum menerima Roh Kudus. Tetapi bila kita berdoa bersama, itu boleh menguatkan hati kita yang letih. Ya, keletihan yang kita lalui setiap hari itu, khususnya ibadah pada hari Sabat, seperti malam ini. Persekutuan ibadah itu sangat memberi kesan yang boleh menguatkan hati kita. Bagi pendeta, kunjungan ke Indonesia hari ini karena utusan
sebab ada penataran pendeta di tempat ini. Ketika berdoa bersama dengan hamba-hamba Tuhan, ada satu yang dapat hadir timbul, yang dapat dirasa. Ialah ada kekuatan, ada penghiburan di dalam hati kita yang muncul dari saat kita berdoa bersama-sama. Ini yang penting. Ini juga adalah hal yang sangat yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap keluarga yang beribadah. Jadi hari ini kita ada kesempatan berdoa, kita dapat hati kita sebenarnya dikuatkan dari keletihan. Berdoa bersama itu mempereratkan kasih kita dan mempereratkan iman kita kepada Tuhan, sesama kita kepada Tuhan, dan membuka pintu jawaban dan pertolongan Tuhan kepada diri kita. Kita dapat lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 31. Ini adalah satu case. Baru saja Petrus dilepaskan. Petrus dan Yohanes dilepaskan dari mahkamah agama dan mereka kembali kepada jemaat. Jemaat waktu itu berdoa. Dan di penghujung itu mereka berdoa dalam Roh Kudus. Waktu itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Diberi kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Sebab untuk menanggung, meneruskan iman dalam keadaan itu bukan senang. Dan mereka juga bukan saja mempertahankan iman, tetapi menyadari kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ialah memberitakan Injil bukan senang. Tetapi ketika berdoa bersama-sama, Tuhan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Bersama-sama menguatkan mereka. Bukankah ini sejenis berkat yang paling berharga, yang tidak akan ada di luar tubuh Tuhan, tapi ada pada pemercaya. Hari ini kebenaran ini dinyatakan dan seringkali dinyatakan oleh Tuhan di dalam pertemuan ibadah jemaat. Khususnya contohnya yang kita alami tempat pengembalaan pendeta, ada sahabat doa, dan ini tidak asing di tempat ini. Saya percaya itu adalah salah satu bagian daripada aktiviti ibadah jemaat. Ada sahabat doa bersama. Masing-masing akan memberitahu keperluan bantu doa, dan pada masa yang sama juga ada keperluan membantu doa yang penginjilan pribadi sesuai dengan amanat Tuhan. Dan daripada doa itu sama ada keperluan pribadi ataupun hal yang berkaitan dengan penginjilan, selalunya Tuhan akan menyatakan kuasa penyembuhan, pertolongan, pelepasan dari masalah, membuka laluan teman-teman untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Ini kuasa doa. Kita kerjakan, maka kita akan alami. Kita usaha berdoa bersama-sama, maka hidup kita diberkati. Berkat ini tidak dikenal oleh orang luar tubuh Tuhan. Tidak dicari. Tapi kita tahu ini adalah berkat yang paling besar dalam hidup kita. Jadi bukan susah sebenarnya. Untuk kita tidak akan tercari-cari kaedah atau cara kita. Bagaimana kita meraih peluang, bagaimana hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita lakukan berdoa di dalam ibadah. Yang kedua, kenapa ibadah itu sangat penting hari ini? Kenapa Ibrani pasal 10 ayat 20 itu adalah suatu ayat yang begitu ringkas saja, tapi sebenarnya membawa suatu kesan berkat yang begitu dalam bagi diri kita. Sebab di dalam ibadah kita ada peluang memuji Tuhan. Bukankah begitu? Tadi pun dalam ibadah kita ada ruang memuji Tuhan. Bagi kita, adakah memuji Tuhan itu sudah kebiasaan? Ya, kita berdiri dan memuji Tuhan dan
berlalu begitu saja. Memuji Tuhan itu adalah amalan anak-anak Tuhan. Itu adalah memuji Tuhan, itu adalah hubungan bapak dengan anak dengan bapak. Ya. Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi di sini Daud ya, mengingatkan diri untuk memuji Tuhan. Kita tahu Mazmur ini juga adalah warisan kebenaran, kehendak Tuhan kepada anak-anak Daud, kepada keturunan Daud. Dan ya hari ini itu tertuju kepada kita yang menjadi milik Kristus. Jadi memuji Tuhan itu adalah suatu hubungan yang dekat, tidak boleh dipisahkan antara diri kita dengan Tuhan Bapa kita yang rohani itu. Apa alasan anak-anak Tuhan tidak terpisah dari memuji Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal 34 ayat 5. Mazmur pasal 34 ayat yang kelima di sini. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita dapat perhatikan di ayat 7 juga. Orang yang tertindas ini berseru, Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kita boleh lihat lagi ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu melindungi, ya, meluputkan, mendengarkan, melepaskan. Banyak jenis anugerah pertolongan Tuhan kepada seorang anak Tuhan. Bagaimana kita boleh melupakan segala kebaikan Tuhan ini di dalam jasmani ini, dalam hidup ini? Kalau kita adalah anak yang normal terhadap Bapa, tidak mungkin kita tidak merasai dan melupakan hal ini. Semata-mata karena kita sibuk ke dalam dunia kita ini, ya, terpancar, terserap kepada kebiasaan hidup yang begitu sibuk ataupun berat di masyarakat ini. Sehingga kita tidak dapat merasai semua itu. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, bila kita kembali kepada Mazmur pasal 34, khususnya ayat-ayat tadi, sama seperti Daud, kita boleh merenungi, memperhatikan, kita tidak boleh melupakan kasih Tuhan kepada diri kita. Sebab itu, kita dalam ibadah itu kesempatan kita untuk memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah ungkapan syukur dan iman kita, ya, kepada Tuhan Yesus. Memuji Tuhan itu juga menolong kita supaya kita ini jangan lemah, lupa secara rohani hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan gereja, amanat Tuhan di dalam gereja. Kenapa memuji Tuhan itu begitu berkuasa, begitu penting di dalam hidup kita? Kita dapat perhatikan di Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ayat ini adalah bagian kepada harapan Tuhan kepada anggota tubuh Tuhan. Hari ini yang masih hidup ini kitalah, ya, anggota tubuh Tuhan. Tuhan menanti kita sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ucapan bibir yang daripada kita anak-anak Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 19, Efesus pasal 5 ayat 19 hingga 20.
Ya, ayat 19, Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20 Ucaplah syukur sentiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Anak-anak Tuhan, adakah dia akan lalui hidup yang lancar? Tidak juga. Pada masa kita sampai menitiskan air mata dan seolah-olah hampir kita tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meluputkan kita ataupun membiarkan kita. Pasti Tuhan akan berbalik dan mengangkat kita, menolong kita. Jadi di sini tidak kira dalam keadaan yang lancar atau tidak, yang dalam keadaan yang sukar, pujian bersorak bagi Tuhan itu tidak terpisah bagi pemercaya. Anak-anak Tuhan dalam gereja benar dalam tubuh Tuhan Yesus. Jadi kenapa memuji Tuhan itu begitu dititik beratkan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Kesaksiannya dapat kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 hingga 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 hingga 26. Nah, ini kita pasti. Ini pengalaman Rasul Paulus dan Silas. Mereka sebenarnya ya disakiti oleh keadaan, terbelenggu oleh ketidakadilan. Tapi itu mereka lalui bukan karena dosa, tetapi memberitakan Injil. Waktu itu mereka memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi bukan saja ya ada mukjizat yang berlaku waktu itu, malaikat Tuhan utus sehingga penjara itu ya ada gempa bumi dan penjara itu ya tergoncang lah. Jadi ringkas kata waktu itu menunjukkan apa yang berlaku itu menunjukkan penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan kepada Rasul Paulus dan Silas. Tapi pada masa yang sama itu juga menjadi suatu laluan yang berkuasa, pertolongan dari tangan Tuhan untuk kepala penjara itu dan keluarga kepala penjara itu. Sehingga suatu pemberitaan Injil dan anugerah penebusan dosa terjadi. Itu ada kaitan dengan puji-pujian yang dikerjakan dalam puji-pujian. Hari ini di dalam gereja Yesus sejati, saya melihat banyak kesaksian dari jemaat di Indonesia ini. Di Sabak pun sama. Tuhan itu hadir dengan tanda dan mukjizat dari puji-pujian yang disampaikan di dalam ibadah. Misalnya ketika suatu penginjilan ya, kebaktian penginjilan dalam gereja kita. Seorang saudari kemudian hari dia bersaksi bagaimana dia tergerak dan mengkaji, datang ke gereja sebenar dan mengkaji, mendalami kebenaran dan anugerah keselamatan Tuhan dalam gereja sebenar. Karena dia pernah menghadiri satu kali kebaktian penginjilan pada malam itu. Khotbah dia tidak paham, tapi ada satu keadaan yang dia alami waktu malam itu. Waktu puji-pujian disampaikan oleh kumpulan choir. Dia melihat suatu suasana yang terang, melebihi daripada terang cahaya ya, lampu dalam aula gereja. Sebab di Sabak biasanya kebaktian penginjilan itu adalah waktu malam. Jadi dia melihat suatu terang yang menguasai di hadapan dan menerangi barisan choir itu. Dan dia juga mendengar hidung yang disampaikan oleh pemazmur itu sangat merdu. Firman Tuhan itu sangat menyentuh hati dia, menggerakkan hati dia. Ya sebenarnya waktu dia datang ke gereja, ya, kali pertama dalam gereja sebenar, dia dijemput masuk dan waktu itu kebetulan jemaat sedang berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Ingin dia lari keluar, tapi dia menguatkan hati. Tetapi karena dia lihat ya waktu puji-pujian disampaikan, kemuliaan Tuhan dilihat. Dari sejak waktu itu dia terbuka hati. Ini menunjukkan pengalaman ini bukan 1-2 orang yang alami begini. Ahli choir kita dari tahun ke tahun ada sejak pengalaman melihat penyertaan Tuhan. Jadi mereka
alami kebangunan rohani. Walaupun ya pada masa sebelum itu ada sedikit ya karena ya komitmen macam-macam lah terjadi. Boleh mempengaruhi komitmen ahli choir, pemazmur. Tetapi karena penglihatan itu menguatkan. Jadi bukan di sana saja, ya dalam bersifat lokal saja, tetapi melebar kepada seluruh anggota kita. Jadi di sini melalui penglihatan itu, puji-pujian di dalam ibadah sangat membuka laluan berkat rohani yang sangat besar. Pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup seseorang pemercaya. Bolehkah kita menganggap ibadah dan hadirnya kita bersama-sama dengan anak-anak Tuhan dalam satu ibadah memuji Tuhan itu tidak ada arti apa-apa. Bukan begitu. Melalui kesaksian-kesaksian ini kita dapati Tuhan ingin memberitahu puji-pujian dalam ibadah yang kita ambil bahagian itu membuka suatu berkat rohani bagi diri kita. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, tetap bahagian rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam kerja suci. Rencana Tuhan dalam melindungi kita dalam perjalanan iman untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Untuk memberkati kita. Benar-benar kita ini anak Tuhan yang kita sendiri akan melihat dan merasai kemuliaan Tuhan. Berkat ini tidak ada di luar. Tapi siapa yang terlibat dalam ibadah, mengkhususkan ibadah, memusatkan ibadah, dan memuji Tuhan akan alami ini. Jadi saudara-saudari keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Sukarkah? Betulkah? Sukar sekali untuk kita mau berjuang meraih hidup yang diberkati oleh Tuhan. Yang kita usahakan di sini ialah bukan hanya berkat jasmani. Itu adalah keperluan jasmani, kita semua paham. Tapi yang kita kejar adalah berkat rohani itu. Dan itu disediakan khusus oleh Tuhan kepada kita. Dan itu bukan suatu yang tersembunyi, tetapi yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Asalkan kita berjuang. Sebab kita ini boleh berjuang. Sebab kita ini adalah di dalam tubuh Tuhan. Bolehkah kita karena satu alasan sibuklah pendeta, deacon, penatua, keluarga yang saya kasihi, susah juga saya mau megang penuh ibadah seperti yang dituntut dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 ini. Sebab kepahamlah bisnis sekarang makin susah, makin rumit, saya makin sibuk, perlu urus dan ini dan itu. Hanya karena alasan ini, adakah kita mengurangkan ibadah hubungan kita dengan ibadah yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan minta begitu bukan untuk suatu kewajiban saja, tetapi ingin memberkati, ingin memimpin, ingin menyelamatkan kita supaya kita layak benar-benar kepada keselamatan yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Baik, untuk kesempatan ini perkongsian firman Tuhan ya dari pendeta berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 25 ini sampai di sini. Ya, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati ya keluarga Gereja Semenar di Bandung ini dan kita semua. Saksian firman Tuhan sampai di sini, saya kembalikan kepada